Halo, balik lagi bareng sama Aidil Wicaksono di Pengetahuan by Pena Enterprise. Nah, untuk kamu-kamu yang sudah memiliki bisnis, sudah menjalani bisnis, coba deh ditanya lagi. Kira-kira udah berapa lama ya bisnisnya? Kira-kira masih nggak teman-teman semua jadi CEO? Chief Everything Officer yang ngurusin semuanya sendiri. Mulai dari jadi admin, kirim-kirim barang, develop produk, kerja sama-sama orang lain, dan sebagainya. Pernah nggak sih kepikiran kapan ya kita harus ngebentuk sebuah tim? Gimana ya caranya? Nah, itu yang akan kita bahas sama-sama di Pengetahuan kali ini. Disadari atau enggak, teman-teman semua pasti akan bertumbuh. Teman-teman semua ada saatnya untuk nggak sendiri lagi. Tapi kapan? Sebelum kita bahas kapannya, mungkin kita samain mindset dulu nih. Bahwa saat memang kita akan berjalan cukup panjang, kita akan berjalan sangat-sangat jauh, teman-teman nggak bisa sendiri. Ternyata ada porsi-porsi yang bisa kita delegasikan. Kenapa didelegasikan? Yang mahal ternyata adalah waktunya, teman-teman sekalian. Kita perlu sadar bahwa dengan mendelegasi tugas kita ke tim atau bahkan ke beberapa pihak-pihak lain, ternyata kita secara tidak langsung membeli waktu, di mana kita memiliki tambahan waktu untuk melakukan hal-hal yang lain. Dan berbicara masalah bertumbuh, tidak hanya bisnisnya yang bertumbuh, tapi cita-cita kita juga harus bertumbuh. Nggak sedikit kok saya ketemu sama teman-teman UKM yang memang ngerasa gelisah atau bahkan yang ngerasa pede. Pede karena apa? Mas, kok cabangnya nggak nambah banyak? Mas, kok di sini aja? Kenapa nggak buka di tempat yang lain? Dan seterusnya. Dan jawabannya, kayaknya cukup mas di sini aja, alhamdulillah. Dan saya senang banget dengan jawaban itu. Tapi sekali lagi, yang teman-teman semua lakukan ini adalah hal yang sangat-sangat mulia menurut kami. Bagaimana bisnisnya teman-teman semua tidak hanya berdampak bagi dirinya sendiri, tapi juga bisa berdampak dan menolong banyak sekali orang. Membuka lapangan pekerjaan itu merupakan salah satu poin yang bisa dihasilkan oleh teman-teman sekalian. Karena itu, yuk kita tumbuhkan cita-citanya, kita tumbuhkan mimpinya agar bisa semakin besar lagi, dan kita bisa melihat berbagai macam peluang-peluang yang ada untuk bisa bekerja sama dengan tim-tim berikutnya. Kembali ke bagaimana caranya kita menemukan tim yang tepat. Bagaimana caranya kita mau mendelegasikan tugas-tugas yang saat ini banyak sekali kita lakukan. Pertama, teman-teman semua harus mau menyadari kekurangan diri dan menyadari kelebihan dari orang lain. Gak ada satupun manusia yang sempurna. Kita punya kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Apalagi teman-teman semua sebagai pemilik bisnis. Mungkin ada di antara teman-teman semua yang memang fokusnya ke bidang pemasaran, bidang keuangan, atau bahkan strategi, manajemen sumber daya manusia, dan lain-lain. Ada kalanya kita nggak bisa terima semua itu. Ada kalanya teman-teman semua harus berani mengambil sikap untuk mengakui kelebihan orang lain dan mengetahui kebutuhan jangka panjangnya kita. Itu nanti akan kita bahas. Tapi yang jelas teman-teman semua harus sadar bahwa aduh, kayaknya saya memang sulit deh untuk melakukan hal ini. Kayaknya saya sulit untuk memiliki perhitungan akuntansi sendiri. Kayaknya saya sulit untuk mengurus pajak saya sendiri. Kayaknya saya sulit untuk A, untuk B, untuk C. Silahkan di-list dulu kesulitan yang memang teman-teman semua hadapi. Setelahnya, kita coba untuk lihat ke sekeliling. Kita coba untuk lihat ke lingkungannya kita. Ada nggak ya kira-kira orang-orang yang memiliki peran yang kita butuhkan? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya teman-teman semua menentukan kapan kita harus mendelegasikan tugas ke tim atau membentuk sebuah tim. Tadi yang pertama sudah dibahas ya. Ini yang kedua berbicara tentang teman-teman semua lihat kebutuhan masa kini dan juga masa mendatang. Kembali ke cita-cita yang bertumbuh. Saat teman-teman semua memiliki bayangan, saat teman-teman semua memiliki harapan di masa mendatang yang lebih besar, seperti yang juga sudah sampaikan sebelumnya, bahwa saat kita mau berjalan jauh, saat kita mau berjalan panjang, ternyata nggak bisa lagi sendiri. Bagaimana teman-teman semua harus berani
untuk mengambil keputusan, rasanya saya akan menggandeng orang-orang yang tepat. Rasanya ada sisi-sisi yang memang tidak bisa saya kerjakan secara sendiri. Ternyata ada bagian-bagian yang jika orang ini ada, jika ada tim saya yang memiliki kelebihan ini, rasanya usaha saya bisa menjadi A, menjadi B, menjadi C, dan seterusnya. Peningkatan level itu pasti teman-teman semua rasain. Kalau nggak percaya, coba deh kumpul sama teman-teman yang dirasa, kok bisa ya dia punya tim yang banyak, kok bisa ya dia ternyata meng-hire orang-orang yang profesional. Pasti kembali ke kebutuhan. Makanya dilihat dari yang sekarang kita lakukan dan juga di masa mendatang. Itu tips yang kedua. Masuk ke tips yang ketiga. Bagaimana caranya kamu menentukan kapan kita mendelegasikan tugas atau membentuk sebuah tim. Berbicara tentang entrepreneur atau bahkan pengusaha di masa kini, di masa pandemi, teman-teman semua ternyata perlu memiliki 3 sudut pandang. Yang pertama adalah risk taking. Bagaimana ternyata teman-teman semua harus berani untuk mengambil keputusan-keputusan yang mungkin tidak diakui atau bahkan tidak disadari oleh banyak orang. Resikonya mungkin tinggi, tapi keberanian itu yang ternyata perlu teman-teman semua tumbuhkan. Yang kedua adalah saat teman-teman semua berani untuk melihat opportunity atau peluang. Ada hal-hal baru yang tercipta, ada bisnis-bisnis baru yang tercipta di masa pandemi, dan saya yakin teman-teman semua punya kacamata itu. Nah, yang ketiga ada kaitannya sama topik kita di video kali ini, yaitu kolaborasi. Di mana kolaborasi ini perlu teman-teman semua sadari ada pihak-pihak yang ternyata pun ingin diuntungkan, bukan hanya kita ya. Jadi teman-teman semua perlu sadar bahwa tidak hanya kita yang ingin bertumbuh, tapi rekan, mitra, partnernya kita juga harus ikut bertumbuh. Dan pastikan saat memang berkolaborasi, saat memang menentukan keputusan untuk bisa bekerja sama dengan berbagai macam mitra, ada nilai-nilai baru yang tercipta. Ada hal-hal baru yang tercipta. Ada sesuatu yang tadinya kita nggak miliki, tapi mitra kita punya, kita bisa jadikan itu menjadi suatu produk atau bahkan menjadi sebuah program yang baru. Untuk bisa refresh lagi, untuk bisa memberikan warna yang baru lagi. Tapi hal-hal itu juga perlu teman-teman semua perhatikan. Bagaimana? Apa yang harus diperhatikan? Profesionalisme. Tadi di awal kita sudah membahas tentang bagaimana kita menyadari kekurangan diri sendiri dan juga menyadari kelebihan orang-orang yang ada di sekitar kita. Lainnya, tadi teman-teman semua diajak untuk melihat kebutuhan yang ada sekarang dan juga di masa mendatang. Dan selebihnya di bagian terakhir, saya ingin mengajak teman-teman semua tadi untuk melihat lebih luas bahwa kolaborasi adalah sesuatu yang pasti. Dan teman-teman semua harus mau punya aksi untuk beradaptasi. Bagaimana caranya kita tetap menjaga kolaborasi ini? Tentunya dengan tadi profesionalisme. Ada hitam di atas putih untuk menjaga hubungan, untuk menjaga kedekatan kita agar tidak terjadi keretakan atau bahkan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di masa mendatang. Itu dulu untuk video pengetahuan kali ini. Mohon untuk diklik like-nya jika memang suka dengan video ini, dan silakan di-share jika memang kamu rasa video ini bermanfaat. Dan jangan lupa di-subscribe untuk tahu aktivitas kita dan video-video lain dari Pena Enterprise. Sampai ketemu di video berikutnya.